Apa kabar teman-teman? Aduh, saya senang banget bisa ketemu dengan teman-teman. Ini nggak tahu udah kali yang keberapa Goshen melayani, tapi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kami melayani kedua LP ya. Sebenarnya bukan hari ini untuk LP Pria Dewasa Tangerang, hari Sabtu, Shalom, selamat pagi, dan satu lagi buat hari Senin karena jaraknya nggak beda jauh ya, untuk hari Senin di Rutan Salemba. Shalom teman-teman di Rutan Salemba, selamat siang. Aduh, hari ini pokoknya kami senang banget kami bisa bersama-sama dengan teman-teman baik di kelas 1 Pria Tangerang ataupun di Rutan Salemba ya. Saudara, satu harapan kami adalah semua teman-teman berada dalam keadaan yang baik, yang sehat. Kami bersyukur ya kalau kami dengar juga teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Hari ini saya ada di rumah Goshen ya. Jadi kalau tiba-tiba saya lagi ngomong, teman-teman dengar ada intermezzo sedikit, tukang sate lewat ya, atau tukang roti lewat, boleh pesen nanti kalau kita ketemu ya. Haleluya. Baik, sore hari ini di rumah saya sore ya. Saya rekamannya sore, tapi di tempat saudara pagi dan siang, dan bersyukur saya hari ini saya akan bawa satu tema yang mungkin teman-teman udah pernah dengar ya, extraordinary people ya. Saya mau bawa ini buat setiap kita. Saya merasa bahwa setiap kita ya, teman-teman, setiap kita adalah orang yang luar biasa. Katakan amin ya. Orang yang luar biasa, orang yang sebenarnya tahun 2020 ini adalah merupakan satu tahun yang benar-benar extraordinary ya. Benar-benar tahun yang sangat keras dalam kehidupan kita. Tahun 2020 ini satu tahun, dari bulan Januari sampai dengan bulan sekarang, bulan Juli, ada banyak hal yang kita lalui secara pribadi, bahkan ada banyak hal yang bangsa kita pun lalui. Ya, dan teman-teman mulai ngerasain nggak ada jemukan sama sekali, asik. Nggak ada jemukan, keluarga nggak bisa jemuk. Tapi kalau teman-teman sehat sampai hari ini, teman-teman kuat sampai hari ini, itu semua cuma karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan teman-teman semua. Dan termasuk kami loh dari Goshen. Kami udah rindu banget untuk datang dan melayani ya. Di tempat saudara, di mana saudara ada, udah kerindu banget untuk kami bisa datang, tapi memang belum bisa sampai dengan hari ini, dan akhirnya memang virtual. Dan kerennya adalah tempatnya saudara, baik di Pria kelas 1 ataupun di Rutan Salemba ya, itu ada ibadah yang dilakukan secara rutin. Ada LP lain atau rutan lain yang tidak bisa melakukan secara rutin. Dan kalau tempat saudara bisa beribadah secara rutin, itu artinya saudara adalah orang-orang yang Tuhan pilih, amin. Adalah orang-orang yang Tuhan tetapkan untuk terus menikmati setiap berkat Tuhan. Baik, sore hari ini saya kepengen atau pagi atau siang di Rutan Salemba, saya teringat satu ayat ya, di Efesus yang ke-5 ayatnya yang ke-14 ya. Saya kepengen, bukan ayat ke-14, ayat yang betul, ayat yang ke-14 ya. Saya kepengen kita bisa baca sama-sama. Kalau ada multimedia bisa mengeluarkan ayat ini, kita bisa baca sama-sama ya. Efesus yang ke-5 ayat yang ke-14 ya. Firman Tuhan mengatakan begini, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Haleluya. Sekali lagi saya bacakan buat setiap kita. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah, teman-teman, kerinduan kami adalah setiap kita semua kita mengalami kebangkitan di dalam Kristus. Katakan bangkit ya. Kerinduan kami bahwa setiap teman-teman mengalami kebangkitan di dalam Kristus. Artinya begini, kehidupan lama kita sudah mati ya. Waktu teman-teman dibangkitkan, waktu Yesus mati, kemudian Yesus bangkit, itu dia bangkit bersama-sama. Ya, kita bangkit bersama-sama dengan Kristus. Amin. Ya, jadi firman Tuhan hari ini mengatakan, itulah sebabnya bangunlah hai kamu yang tidur.
ya. Bangunlah hai kamu yang tidur. Coba lihat dulu kanan kiri, ada yang tidur nggak? Kalau ada yang tidur, tolong dicolek. Bangun, disuruh bangun itu ya. Firman Tuhan yang bilang, bangunlah kamu yang tidur. Kalau hari ini ada di antara saudara yang tertidur karena masalah yang saudara hadapi, kalau hari ini ada di antara saudara yang tertidur karena kekecewaan, kalau hari ini ada di antara saudara yang tertidur karena kemalasan saudara, kalau hari ini ada di antara saudara yang tertidur karena hal-hal yang membuat saudara nggak bisa bergairah, firman Tuhan katakan buat setiap kita hari ini, dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur. Amin. Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Kalau saudara mati ya, kanan kiri saudara mati, firman Tuhan bilang begini, bangkitlah dari antara orang mati. Amin. Tuhan kepengen kita bangkit. Amin. Tuhan kepengen kita nggak terpuruk. Tuhan kepengen kita nggak cuma pikirin masalah yang kita hadapi. Tuhan nggak kepengen saudara menjadi orang yang lemah. Tuhan nggak kepengen saudara menjadi orang yang biasa aja. Tuhan nggak kepengen saudara diam di tempat. Tapi satu hal yang Tuhan rindukan dalam kehidupan setiap kita adalah saudara bangkit dari kematian saudara. Amin. Teman-teman, bangkit dari kematianmu, itu yang akan membuat engkau bergairah. Amin. Itu yang akan membuat engkau memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Itu yang akan membuat engkau tetap bersuka cita di tengah-tengah duka cita yang engkau alami. Itu yang akan membuat engkau tetap kuat di dalam Tuhan di tengah-tengah kekurangan yang engkau rasakan. Haleluya. Jadi mari bangkit, jangan tertidur. Amin. Jangan tidur. Firman Tuhan bilang ini buat setiap kita. Nah, gimana caranya? Saya kepengen bagiin buat setiap kita secara singkat. Ya, secara singkat aja ya. 2 poin kepada setiap saudara. Gimana caranya kita bisa jadi orang yang extraordinary people, ya. Orang yang luar biasa, orang yang bangkit, ya. Orang yang tidak terpuruk dengan permasalahan. Mungkin ada di antara saudara yang pada saat ini kok nggak ada sama sekali, nggak ada jengukan dari keluarga. Mungkin saudara mengalami hal-hal yang nggak enak ya. Mungkin saudara mengalami hal-hal yang mungkin keluarga saudara alami di luar, yang membuat saudara mungkin mengalami, jangan sampai putus asa, tapi saudara mengalami sesuatu yang nggak enak dalam hidup saudara. Saudara merasakan kejenuhan yang amat sangat. Saudara merasakan, kok hidup saya seperti ini saja. Tapi hari ini saya mau bagi buat setiap saudara. Firman Tuhan bilang buat setiap kita, bangkit. Amin. Firman Tuhan bilang buat setiap kita hari ini, bangkit dari kematian. Kalau kita mau dibilang bangkit dari kematian, saudara harus ada langkah yang harus saudara tempuh untuk saudara bisa bangkit. Amin. Ya, harus ada satu langkah awal yang harus saudara lakukan waktu saudara bilang bahwa saudara mau bangkit. Amin. Nah, 2 hal yang akan saya bagikan kepada setiap saudara ya. Saudara simak baik-baik biar buat teman-teman yang ada di LP kelas 1 pria dewasa Tangerang ataupun teman-teman yang ada di Rutan Salemba, dengar baik-baik ya. Apa yang bisa membuat setiap saudara bangkit? Poin yang pertama, kita naik sedikit beberapa ayat dari ayat yang ke-14 ya, kita naik sedikit ayat yang ke-8. Ya, ayat yang ke-8. Sebelum di situ saya kepengen sorry. Kita baca dulu Efesus 5 ayat yang ke-15 ya. Ayat yang ke-15 bilang begini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Artinya begini, bagaimana caranya kita mau jadi orang yang extraordinary people? Bagaimana caranya kita mau jadi orang yang bangkit? Bagaimana caranya kita mau jadi terang? Bagaimana caranya kita mau bangkit dari kematian yang kita alami? Firman Tuhan katakan dalam Efesus 5 ayat yang ke-15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Amin. Perhatikan, artinya kalau firman Tuhan bilang perhatikan, artinya apa? Dibutuhkan konsentrasi dari saya dan dari saudara. Artinya dibutuhkan apa? Kita mesti nyimak banget. Paulus bilang buat jemaatnya di Efesus, dan dia bilang hari ini buat setiap teman-teman yang ada di kelas 1 Tangerang dan di Rutan Salemba. Dengar baik-baik. Dia bilang begini,
perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Amin. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, ya. Firman Tuhan bilang begini, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Amin. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Coba bilang sama kanan kiri kalian hari ini, ayo coba colek kanan kiri teman dan bilang begini, kamu termasuk orang yang bebal atau orang yang arif? Nah, lu doang gak bisa jawab ya, lu gak usah jawab. Haleluya, ya. Jadi firman Tuhan bilang buat setiap kita, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Nah, poin yang saya mau bagi buat setiap saudara tadi saya bilang 2. Hal apa yang mesti saudara perhatikan untuk saudara bisa bangkit dan bercahaya dan bersinar, untuk saudara bisa bangkit menjadi berkat minimal buat keluargamu atau orang-orang yang ada satu blok dengan engkau, yang satu kamar dengan kamu gitu. Waktu dia lihat ada sesuatu yang berubah dari hidupmu, waktu engkau bangkit, orang yang ada di kanan kirimu, yang ada di blokmu, itu mereka akan merasakan hal yang sama. Spiritmu itu yang baik akan menular kepada orang kanan kirimu. Nah, firman Tuhan bilang buat setiap kita ya, bangkit dan menjadi terang. Amin. Poin yang pertama ya, kenapa kita perlu memperhatikan hidup kita. Saya pengen kita naik tadi beberapa ayat ke atas. Ayat yang ke-8 mengatakan begini, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita ulangi sekali lagi. Ayat ini begitu memberkati saya dan teman-teman di Goshen ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Dengar baik-baik. Firman Tuhan bilang, memang dahulu kamu adalah kegelapan, ya. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Amin. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 bilang begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin. Artinya begini, waktu itu engkau hidup di tempat yang sana, dunia yang lama ya. Engkau hidup tidak mengenal Tuhan. Engkau hidup dalam masa lalumu dengan narkoba. Engkau hidup dengan seks bebas. Engkau hidup dengan judi. Engkau hidup dengan penipuan. Engkau hidup dengan kecurangan. Engkau hidup dengan sakit hati. Tapi firman Tuhan bilang buat setiap kita hari ini ya, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Dengar baik-baik. Dulu kita pernah ada di tempat yang terpuruk, saudara. Dulu kita pernah melakukan hal-hal yang jahat dalam hidup kita. Dulu kita pernah melakukan hal-hal yang pertama Tuhan tidak berkenan. Kita pernah melakukan hal-hal yang keluarga engkau membuat keluargamu menjadi benci kepada engkau. Hal-hal yang kita pernah buat yang orang di kanan kiri kita nggak suka dengan kita. Ya. Orang kanan kiri kita waktu lihat kita nggak mau ketemu dengan kita sama sekali. Ini penipu datang, ini pecandu narkoba datang, ini jangki datang. Hal-hal yang negatif yang dikeluarkan dari mulut mereka buat engkau. Tapi hari ini dengar baik-baik. Firman Tuhan bilang buat setiap kita, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Amin. Haleluya. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Gimana caranya untuk engkau dan saya bisa hidup sebagai anak-anak terang? Dengar baik-baik, untuk engkau dan saya bisa hidup sebagai anak-anak terang. Lupakan masa lalu. Amin. Enggak hidup dalam masa lalu. Tidak hidup dalam masa yang lalu yang membuat engkau senang ya, yang membuat engkau suka. Engkau enggak hidup lagi dalam masa hidupmu yang lalu. Engkau lihat ke depan dan pandang kepada Kristus. Amin. Engkau lihat ke depan dan pandang kepada Kristus. Itu yang akan membuat hidupmu bercahaya. Katakan amin. Itu yang akan membuat hidupmu bercahaya. Dengar baik-baik, firman Tuhan bilang sekali lagi, saya bilang buat setiap saudara, saya baca buat setiap saudara. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kalau engkau ingin bersinar, engkau ingin bercahaya, engkau ingin diangkat dan dimuliakan, engkau ingin orang lain melihat sesuatu yang berubah dari hidupmu, firman Tuhan katakan bangkitlah. Amin. Lupakan masa lalumu. Saya kepengen kita baca satu ayat dari Yesaya ya. Kita buka di kitab Yesaya 43
43 ya, Yesaya 43 mungkin bisa ditayangin teman-teman ya. Yesaya 43 ayat yang ke-18 dan 19 bilang begini. Firman-Nya, dengar baik-baik. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Dengar baik-baik, firman Tuhan bilang, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan dia bilang lagi, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Artinya Tuhan kepengen kita lihat ke depan. Amin. Tuhan kepingin kita lihat ke depan. Nggak usah lihat lagi ke belakang. Amin. Tapi lihat ke depan ya. Karena ayat yang 19 bilang begini. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Dengar baik-baik. Ini tanam firman ini dalam hidupmu, dalam pikiranmu, dalam hatimu. Firman Tuhan bilang begini, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Amin. Ya, firman Tuhan katakan, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Amin. Dan sungai-sungai di padang belantara. Teman-teman dengar baik-baik ya. Firman Tuhan bilang dengan jelas gini, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Padang gurun yang tandus. Sesuatu yang tandus dalam hidupmu, sesuatu yang tidak mungkin dalam hidupmu, yang sepertinya mustahil terjadi dalam hidupmu, yang sepertinya nggak mungkin terjadi dalam hidupmu. Firman Tuhan bilang dengan tegas buat setiap kita hari ini, dengar baik-baik, Dia akan buat jalan di padang gurun. Amin. Dia akan buat jalan di padang gurun. Dengar baik-baik. Kalau hari ini ada di antara teman-teman yang merasa bahwa banyak pintu yang tertutup. Kalau hari ini di antara teman-teman bahwa merasa bahwa saya sepertinya tidak akan bisa mengalami perubahan. Dan hari ini kalau ada di antara teman-teman yang bilang begini, saya orang yang gagal. Kalau hari ini ada di antara teman-teman yang bilang saya orang yang gak berarti. Kalau hari ini ada di antara teman-teman yang bilang bahwa saya orang yang gak berguna. Dengar baik-baik firman Tuhan hari ini. Dia bilang apa? Dia akan buat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Artinya, sesuatu yang mustahil dalam hidupmu, Tuhan bisa kerjakan. Katakan amin. Sesuatu yang mustahil dalam hidupmu, Tuhan bisa kerjakan. Amin. Kuncinya satu. Engkau jangan pernah lihat lagi ke masa lalu. Amin. Engkau jangan pernah lihat lagi ke masa lalumu. Itu yang akan membuat engkau bangkit dan bersinar, dan terang Kristus ada atas hidupmu. Engkau akan disebut extraordinary people. Amin. Orang yang luar biasa. Karena apa? Orang yang tidak hidup melihat kepada masa lalu, tapi orang yang hidup hari ini dan memandang kepada masa depan. Amin. Engkau akan menjadi orang yang luar biasa. Haleluya. Tuhan akan pakai hidupmu. Saya mau katakan kepada setiap saudara, baik yang di Rutan Salemba ataupun yang di LP Pria Kelas 1, dengar baik-baik. Kalau engkau tidak hidup pada masa lalumu, engkau hidup hari ini dan ke depan, engkau akan lihat bahwa ada jalan di padang gurun. Amin. Yang Dia akan buka. Ada sungai di padang belantara yang Dia akan berikan dalam hidupmu. Sesuatu yang mustahil, hubungan yang retak antara engkau dengan orang tuamu, hubungan yang retak antara engkau dengan istrimu, hubungan yang retak antara engkau dengan anak-anakmu, hubungan yang retak antara engkau dengan mertuamu, hubungan yang retak antara engkau dengan pemimpinmu. Hari ini Tuhan janji buat setiap kita bahwa ada sungai di padang belantara. Amin. Ada jalan di padang gurun yang akan Tuhan buka buat setiap kita. Kuncinya cuma satu. Jangan pernah hidup dalam masa lalu. Bilang sama kanan kiri, jangan hidup dalam masa lalu. Tepuk aja tangan kanan kiri teman kamu. Dan kamu bilang, jangan pernah hidup dalam masa lalu. Jadi kalau hari ini engkau hidup, hari ini dan ke depan. Haleluya. Mari beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin ya. Jadi hari ini poin yang pertama, engkau menjadi orang yang extraordinary, orang yang luar biasa ya. Orang yang gak boleh sekali jatuh, tapi firman Tuhan bilang apa? Kalaupun kamu jatuh, kamu nggak sampai tergeletak. Amin. Kalaupun engkau jatuh, engkau tidak sampai tergeletak. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Ada tukang somai lewat, ada yang mau somai? Ya. Haleluya. Saya mau bilang buat setiap kita. Amin. Kalau engkau
berani hidup hari ini, amin ya. Dan kau bilang sama Tuhan begini, Tuhan, hari ini saya mau lihat dengan masa lalu saya nggak peduli dengan berapa hukuman saya nggak peduli berapa lama saya ada dalam sekolah pendidikan di tempat ini, saya nggak peduli. Yang saya peduli adalah hari ini dan ke depan. Tuhan akan memberkati kehidupan saya, Tuhan akan angkat saya naik jauh lebih tinggi lagi, amin. Itu yang membuat engkau akan menjadi orang yang luar biasa. Haleluya. Poin yang kedua ya, yang saya mau bagi buat setiap saudara, kita kembali lagi ke Efesus tadi ya. Kita kembali lagi ke Efesus ya. Haleluya. Sekarang kita baca ya, yang kedua, poin yang kedua, bagaimana kita bisa jadi orang yang extraordinary, orang yang luar biasa, orang yang mengerti tentang panggilan hidupnya, orang yang gak hidup dalam masa lalu, tapi orang yang hidup dari pada masa kini dan masa yang akan datang. Poin yang kedua yang membuat saudara bisa menjadi orang yang berbeda, yang membuat saudara bisa menjadi orang yang gak sama lagi. Saya mau katakan kepada setiap saudara, poin yang kedua hari ini adalah buat setiap kita. Saudara harus menyadari bahwa saya dan saudara adalah saksi. Amin. Katakan saksi. Ya. Saya dan saudara adalah saksi, ya. Saya dan saudara adalah saksi. Waktu saudara tidak hidup dalam masa lalu saudara, ya. Karena firman Tuhan tadi saya bilang kepada setiap saudara bahwa 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Artinya apa? Waktu saudara di dalam Tuhan, waktu saudara meninggalkan kehidupan saudara yang lama, waktu saudara nggak hidup lagi dalam keterpurukan saudara dengan permasalahan saudara yang lama, firman Tuhan katakan buat setiap kita adalah ciptaan yang baru. Amin. Kita adalah ciptaan yang baru. Nah, setiap ciptaan yang baru, saudara, saya mau katakan, yang membuat hidup saya bergairah, yang membuat hidup teman-teman di Goshen bergairah, yang membuat hidup teman-teman yang lain yang di luar sana yang sudah mengalami Tuhan bergairah, adalah dia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Amin. Tapi dia hidup buat orang lain. Dengar baik-baik. Waktu kita ngalamin Tuhan, kita gak hidup sendiri. Waktu kita tinggalkan masa lalu kita gak hidup sendiri. Kita hidup buat orang lain juga. Artinya kita gak ego dengan kehidupan kita sendiri. Itu artinya apa? Saya dan saudara adalah saksi Kristus yang hidup. Amin. Katakan saksi Kristus. Katakan sekali lagi sama-sama saya, saksi Kristus. Dan bilang sama teman kanan kirinya, lo saksi, men. Ya. Lu bukan orang biasa, lu saksi. Ya. Setiap kita adalah saksi. Saya kepengen kita baca ayat yang ke-13. Naik lagi satu ayat dari 14 ya. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Amin. Amin. Semua yang nampak adalah terang. Jadi hidup saya dan hidup saudara itu orang. Artinya apa? Apa yang kita lakukan, apa yang saya lakukan, apa yang saya ucapkan, apa yang saya pikirkan, apa yang saya inginkan, bahkan itu orang lain bisa lihat itu dalam hidup kita. Katakan amin. Orang lain bisa lihat itu dalam hidup kita. Waktu kita hidup di dalam terang, ya, waktu saya dan saudara hidup di dalam terang, artinya kita bukan orang yang biasa, ya. Karena firman Tuhan di bagian yang lain, terang itu nggak mungkin disembunyikan di bawah gantang. Dia harus diletakkan. Terima Yesus secara pribadi. Dan tadi waktu firman poin yang pertama bilang bahwa jangan hidup dalam masa lalu. Artinya apa? Kita nggak hidup lagi. Orang lain lihat kita sekarang. Kamu beda ya. Kok kamu udah berbeda ya sekarang ya? Artinya apa? Ada sesuatu yang beda dari hidup kita, yang orang lain akan bilang begini sama kita. Kok lu beda ya? Dulu kayaknya lu modelnya gak begini ya. Kok sekarang lu bisa modelnya begini ya? Itu artinya apa? Saudara sudah menjadi saksi dalam kehidupan saudara buat orang lain. Amin. Saudara sudah menjadi saksi. Setiap kita, saya dan saudara dipanggil untuk menjadi saksi. Amin. Setiap kita dipanggil untuk menjadi saksi. Jadi hati-hati
Waktu saudara ibadah seperti ini ya, saudara ibadah seperti ini, saudara bisa memuji Tuhan dengan bebas, saudara bisa mendengarkan firman Tuhan, bahkan ada komitmen baru yang saudara ambil dalam ibadah saudara. So, waktu saudara kembali ke blok saudara, itulah penentuan apakah firman itu berbuah atau tidak dalam hidupmu. Waktu engkau kembali ke blokmu, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Waktu engkau kembali ke blokmu, apakah firman Tuhan yang hari ini engkau dengar ya, apakah firman Tuhan yang hari ini engkau baca itu hidup dalam hidupmu atau tidak? Firman Tuhan yang engkau dengar hari ini, yang engkau baca waktu engkau ada di ibadah, baik di LP kelas 1 pria ataupun di Rutan Salemba, saya mau katakan kepada setiap saudara, dengar baik-baik. Waktu engkau baca firman Tuhan dan engkau menghidupi firman itu, orang di sebelah kanan kirimu akan bilang, engkau orang yang berbeda. Amin. Engkau orang yang luar biasa. Engkau orang yang bisa diandalkan. Mungkin dulu engkau nggak bisa diandalkan. Mungkin engkau dulu disebut pecundang. Engkau dulu mungkin disebut engkau nggak ada artinya sama sekali. Engkau bukan orang yang berguna buat orang lain. So, tapi waktu engkau terima Yesus secara pribadi, engkau nggak hidup dalam masa lalumu, ya dengar baik-baik, waktu engkau nggak hidup dalam masa lalumu, terang itu akan bercahaya buat orang lain. Amin. Dan itu bukan cuma buat orang lain, saudara. Orang terdekat dari hidupmu yang harus merasakan perubahan yang terjadi dalam hidupmu. Teman-teman yang ada di lingkungan blok itulah yang akan melihat perubahan itu terjadi atau tidak. Waktu engkau balik ke blok, itu akan menentukan. Apakah engkau balik ke blok dan kemudian engkau cari lagi yang namanya, saya nggak ngerti ya. Kalau Rutan Salemba mungkin masih banyak ya. Kalau Tangerang Baru saya nggak tahu lah ya. Mungkin kayak udah nggak ada kali Tangerang Baru. Ada nggak? Jawab sendiri ya. Rutan Salemba juga jawab sendiri. Tapi saya mau bilang pada setiap saudara begini. Waktu saudara ada di dalam ruangan tempat ibadah seperti ini, hadirat Tuhan kuat. Dan hadirat Tuhan itu tetap ada di blok di mana saudara ada. Katakan amin. Waktu engkau balik ke blokmu, hadirat Tuhan yang ada di dalam ruangan ibadah, hadirat Tuhan yang sama pun engkau bawa ke dalam blok di mana engkau ada, di dalam kamar di mana engkau ada. Dan waktu engkau bawa hadirat Tuhan itu ada dalam hidupmu. Dan waktu engkau bawa hadirat Tuhan itu dalam hidupmu, teman-teman yang satu kamar sama kamu akan lihat begini, kamu berubah ya, kamu beda. Itulah poin yang kedua yang saya mau bagi buat setiap kita hari ini. Haleluya. Kalau engkau kepengen ya orang lain bilang begini, kamu beda banget loh, sumpah beda banget ya, keren banget loh gitu, keren banget, orang bilang kamu keren banget gitu ya. Sekali lagi kalau kamu berubah itu bukan karena kamu ya, tapi karena kemurahan hati Tuhan dalam hidupmu. Amin. Jadi kalau Tuhan mengizinkan engkau melalui padang gurun yang gak enak dalam hidupmu, firman Tuhan bilang apa? Di tengah padang gurun pun Tuhan akan kasih jalan. Di tengah hutan belantara ada sungai-sungai yang mengalir dalam hidupmu. Kuncinya cuma satu, kamu lihat ke depan. Kamu gak usah hidup dalam masa lalumu. Amin. Waktu kamu tahu bahwa kamu adalah saksi, saudara. Waktu kamu tahu kamu saksi, kamu tahu bagaimana cara kamu ngomong, kamu tahu bagaimana cara kamu bersikap, kamu tahu bagaimana cara kamu berpikir. Waktu kamu tahu bahwa hidupmu adalah saksi, engkau akan tahu bagaimana cara engkau memperlakukan hidupmu. Amin. Engkau akan tahu bagaimana cara engkau bersikap, engkau akan tahu bagaimana cara engkau bertindak. Amin. Gak sama lagi loh. Waktu engkau dengar firman Tuhan hari ini dan waktu kau balik ke blok dan kau bilang sama Tuhan, Tuhan saya akan jadi saksi buat teman-teman saya di blok. Tuhan saya akan jadi saksi. Besok saya akan bawa orang datang ke gereja. Saya akan jadi saksi. Saudara, waktu engkau bilang ini, itu akan mengalir aliran-aliran sungai dari Kristus buat engkau. Haleluya. Saya kepengen kita baca di Yesaya 43 ayat yang ke-10. Kalau tadi ayat yang ke-19, sekarang ayat yang ke-10. Saya kepengen saudara diteguhkan oleh ayat ini ya. Firman Tuhan katakan, Yesaya 43 ayat yang ke-10, kamu inilah saksi-saksiku. Dengar baik-baik. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Firman Tuhan bilang dengan tegas buat setiap kita bahwa kita adalah saksi. Amin. Bahwa kita adalah saksi. Saya dan saudara adalah saksi. Amin. Ya.
Bilang sama kanan kiri, kamu adalah saksi, jadi jangan main-main dengan kehidupanmu. Haleluya ya. Kamu mesti benar-benar, kalau kamu udah bilang benar-benar bahwa kamu adalah saksi, kamu betul-betul adalah saksi. Haleluya. Jadi saudara jangan main-main. Saya dan saudara adalah orang penting dalam kerajaan Allah. Katakan kanan kiri, kamu orang pentingnya Tuhan. Amin. Kamu orang pentingnya Tuhan. So kalau orang pentingnya Tuhan, ya, orang yang berharga di hadapan Tuhan, saudara harus tahu bagaimana saudara hidup. Firman Tuhan tadi ayat yang ke-15 dari Efesus yang ke-5 ya. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ini yang harus saya dan saudara perhatikan. Saya akan mengakhiri sharing saya buat setiap kita hari ini. Dengar baik-baik ya. Jangan hidup dalam masa lalu. Amin. Jangan pernah hidup dalam masa lalu. Jangan pernah hidup dalam masa lalu. Hiduplah hari ini dan ke depan. Tuhan janjiin kok, Dia akan buat jalan-jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Sesuatu yang mustahil itu akan terjadi dalam hidupmu. So waktu yang poin yang kedua tentang saksi, saya dan saudara adalah saksi. Waktu kita sudah hidup dalam terang, amin. Waktu kita sudah hidup dalam terang, kita adalah saksi. Jadi pengen ada satu note begini, yang membuat kita bisa tetap berpikiran dan secara dewasa ya. Jagalah pikiran karena akan menjadi perkataan. Jadi pikiran kita harus dijaga karena itu akan keluar jadi perkataan kita ya. Perbuatanmu akan menjadi apa? Karena apa yang kamu perkatakan itu akan menjadi perbuatanmu ya. Dari perbuatan kamu ya itu akan menjadi apa? Kebiasaan ya. Kebiasaan. Jadi kalau perbuatannya kamu misalkan gini contoh ya. Kamu tidurnya ini yang paling sederhana ya. Kamu tidur jam 2 pagi ya itu akhirnya kamu akan terus-terusan tidur jam 2 pagi, satu kebiasaan jadinya ya. Dan kalau dari kebiasaan itu akan jadi satu karakter. Kalau kebiasaan ngomongin orang, gosipin orang, ya kebiasaan nipu, kebiasaan nyuri ya, kebiasaan-kebiasaan yang sudah pernah dilakukan ya, itu akan menjadi satu karakter dalam hidupmu ya. Tapi hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap kita. Teman-teman dengar baik-baik, Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk engkau bisa menjadi orang yang apa tadi? Extraordinary people ya. Saudara bisa jadi orang yang luar biasa. Dan hari ini ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap saudara. Siapa di antara saudara yang mau terima kesempatan itu hari ini untuk menjadi orang yang luar biasa? Amin. Yang pertama apa? Nggak hidup dalam masa lalu. Yang kedua engkau adalah saksi. Amin. Engkau akan menjadi orang yang luar biasa ya. Mari taruh tangan kananmu di dada dan saya akan berdoa buat setiap saudara. Haleluya. Haleluya. Bapak terima kasih Tuhan buat hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus bicaralah buat setiap kami. Mari teman-teman, mungkin musik bisa dimainkan di baik teman-teman di Rutan Salemba ataupun teman-teman yang ada di LP Pria Tangerang, mainkan lagu musik pentingan halus dan mari datang sama Tuhan. Mari datang sama Tuhan. Hari ini Tuhan akan merubah hidupmu. Hari ini Tuhan bilang sama setiap kita bahwa mari engkau bangkit. Engkau bangkit bersama-sama dengan Kristus. Amin. Engkau bangkit bersama-sama dengan Kristus. Jangan hidup lagi dalam kehidupan masa lalumu. Dia Tuhan yang mengerti engkau. Dia Tuhan yang peduli akan hidupmu. Dia Tuhan yang paling tahu apa yang engkau rasakan hari ini. Dia Tuhan yang paling mengerti isi hatimu. Dia Tuhan yang paling mengerti apa yang kau pikirkan. Dia Tuhan yang paling tahu apa yang sedang terjadi, pergumulan hebat yang terjadi dalam hatimu. Dia Tuhan yang mengerti waktu engkau sakit. Dia Tuhan yang mengerti waktu engkau susah. Dia Tuhan yang mengerti waktu engkau senang. Dia Tuhan yang mengerti waktu engkau dikucilkan. Dia Tuhan yang mengerti waktu engkau disepelekan. Dia Tuhan yang mengerti waktu engkau tidak dianggap. Dia Tuhan yang mengerti siapa engkau. Dan hari ini dengar baik-baik, Yesus mengasihi engkau. Datang sama Dia hari ini dan minta Tuhan jamah hatiku. Tuhan ubah hidupku. Taruh tangan kananmu di dada sore hari ini, siang hari ini dan pagi. Taruh tangan kananmu di dada dan bilang sama Tuhan, Tuhan ubah hidup aku Tuhan. Hari ini aku mau berubah Tuhan.
Waktu aku kembali ke blokku Tuhan, aku akan menjadi orang yang berbeda. Waktu aku kembali ke blokku, aku gak mau lagi hidup dalam masa lalu. Tapi waktu aku kembali ke blokku, bahkan mungkin aku keluar dari tempat di mana aku ada saat ini Tuhan, aku akan menjadi orang yang berbeda. Tuhan tolong aku. Aku gak bisa tanpa pertolongan Tuhan. Dengar baik-baik, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Dan dengar baik-baik, hari ini Dia menunggu engkau kembali. Dia menunggu engkau datang dengan hati yang hancur. Dan mari datang sama Tuhan dan minta Tuhan jamah hatimu hari ini. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Hamba tidak bisa bersama-sama dengan mereka di tempat yang sama Tuhan, tapi Roh Kudus, engkau menembus ruang dan waktu. Dan hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kananmu tinggi-tinggi sama Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, engkau jamah setiap hati yang mengambil keputusan untuk tidak hidup lagi dalam masa lalu. Engkau jamah setiap hati yang hari ini mengambil keputusan untuk tetap menjadi saksi Kristus. Baik di tengah-tengah lingkungan di mana ada, baik di blok ataupun dimanapun mereka ada. Bahkan waktu mereka keluar, mereka akan tetap menjadi saksi Kristus. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, hari ini dimateraikan dengan darah domba Allah setiap komitmen dan setiap janji mereka. Terima kasih Tuhan, turunkan tanganmu. Bapak, terima kasih, hamba bersyukur untuk penyampaian firman Tuhan hari ini. Diberkatilah setiap teman-teman, baik yang di kelas 1 Tangerang ataupun yang ada di Salemba, semua diberkati Tuhan. Hamba berdoa biar Roh Kudus engkau tetap terus bekerja dan tinggal dalam hati setiap kami. Dipermuliakanlah Tuhan lewat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Sampai ketemu lagi dengan kami bulan yang akan datang. Shalom.